Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Waalaikumsalam. saya Januar di acara Tribun Kaltim Talk Show. Tribuners, di Hari Listrik Nasional yang pada tanggal 27 Oktober 2022 ini ada kabar bahagia dari Timur Kalimantan. Sebuah perusahaan pertambangan PT Multi Harapan Utama sudah mengembangkan sebuah energi listrik alternatif terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Tadi di depan kita sudah lihat video bagaimana pembangkit listrik tenaga surya atau yang kita kenal dengan solar panel dikembangkan oleh PT Multi Harapan Utama atau kita sebut saja MHU. Bagaimana mereka mengembangkan solar panel ini untuk kebutuhan listrik mereka. Nah, di acara talkshow kali ini kita sudah tersambung dengan dua tamu istimewa kita. Yang pertama ada Bapak Aris Subagio sebagai Kepala Teknik Tambang PT Multi Harapan Utama. Pak Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Aris? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Janar. Tambang masih berjalan Pak ya? Ya, Walaupun ditinggal ke sini Pak ya? Alhamdulillah. 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 Nah, satu lagi tamu istimewa kita adalah Bapak Setio Sumartono, ya Pak ya, Ya, sebagai Koordinator Teknis Solar Panel PT MHU. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Listrik masih tetap nyala Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih terang benderang. Masih terang benderang. Terus terang ya Pak. Ya. Itu iklan sebuah produk gitu kayaknya. Pak, mungkin saya awalnya kita bicara tentang solar panel itu kita mau ke Pak Aris dulu sebagai Kepala Teknik Tambang Pak ya. Ya. Pak Aris, sebenarnya apa sih yang ide awalnya bisa mencetuskan keberadaan solar panel di PT MHU ini Pak Aris? Ya, terima kasih Pak Janar. Jadi perusahaan berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam rangka menciptakan net zero emission yang dicanangkan secara global tahun 2060. Nah, sehingga kami berusaha untuk meskipun secara kecil tapi ada langkah pasti untuk mendukung itu. Salah satunya dengan pembangunan PLTS dengan daya yang mungkin tidak seberapa kalau dibanding dengan di luar, tetapi kami ingin buktikan bahwa perusahaan sudah ada bukti. Perusahaan sudah bukti bahwa kita roadmap-nya ini sudah mengacu pada roadmap jangka panjangnya pemerintah. Mungkin itu Pak. Kenapa kemudian tenaga surya di antara banyaknya alternatif energi listrik terbarukan, misalnya ada tenaga karbon atau tenaga angin gitu. Kenapa tenaga surya yang dipilih oleh PT MHU ini? Kalau dari penelitian memang sinar ataupun alam Indonesia Pak ya. Alam Indonesia ini hampir 12 jam terkena sinar matahari. Ya, karena yang tropis itu Pak ya. Gitu. Ya, sehingga potensi untuk dikembangkan masih sangat tinggi. Nah, salah satunya dengan assessment tersebut kami menciptakan PLTS tersebut. Sehingga daya yang percuma itu kita tampung untuk menjadi energi internal kami untuk operasional di pelabuhan dan infrastruktur yang lain. Berarti saat ini digunakan di Pelabuhan dari PT MHU sendiri. Iya, Pak, benar. Termasuk infrastruktur kantor. Kami menggunakan PLTS full. Oke. Nah, saya sekarang beralih ke Pak Setio. Pak, sebenarnya apa sih kelebihan solar panel ini dibandingkan energi-energi yang lain gitu Pak ya? Tentu karena sifat dari solar panel ini adalah komponen pasif Pak ya. Jadi tidak ada moving parts, tidak ada peralatan yang bergerak di sana. Satu, kemudian memanfaatkan tadi disampaikan oleh Mas Aris energi atau sumber daya yang tersedia di alam berupa sinar matahari yang akan dapat dikonversikan menjadi tenaga listrik, sehingga memang solar panel ini adalah satu teknologi yang sudah mapan, sudah mature begitu, yang bisa menghasilkan sumber daya yang tersedia di alam berupa sinar matahari menjadi tenaga listrik yang dapat dipergunakan dengan kondisi yang relatif mudah, dibangun dengan cepat, kemudian memiliki keandalan yang tinggi dan sangat cocok untuk kondisi alam yang ada di wilayah kita, di negara kita.
Nah, dari rencana awal berapa lama kemudian proses pembangunannya itu berjalan sampai kemudian bisa memproduksi tenaga listrik sendiri? Kalau kita lihat case di PT MHU sendiri itu, Pak. Kalau di MHU ini kami karena memiliki lahan yang sudah siap, Pak. Jadi tidak memerlukan waktu yang banyak dalam mempersiapkan lahan. Karena kesiapan lahan ini adalah hal yang mutlak. Lahan harus berupa lahan yang datar, yang rata, kemudian dengan kepadatan yang baik. Pembangunan itu sedikit sekali makan waktu. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan eksekusi itu sekitar 9 bulan 9 bulan sudah selesai, Pak. sudah bisa Menghasilkan memproduksi, listrik, ya. menghasilkan listrik. Oh, lumayan singkat juga sebenarnya. Cukup Pak, ya. singkat, Pak. Cukup singkat, ya. Ya ini tentunya karena kesiapan kami sebelum sebelum pelaksanaan proyek ini sudah dilakukan sebelumnya seperti kesiapan lahan dan lain-lain yang tadi saya sampaikan. Tapi apakah ketika proses pembangunan itu berjalan ada hambatan apa gimana yang dihadapi gitu, Pak? Yang signifikan hampir nggak ada, Pak. Jadi hambatan itu banyak terjadi, misalnya waktu kita pasang pondasi musim hujan misalnya. Jadi ya memang kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Hambatan yang lain adalah mungkin pada saat kami laksanakan kemarin itu ada sedikit shipment delay yang diakibatkan karena pas COVID ya, Pak, ya. Jadi vessels agak berkurang, tapi itu kami bisa atasi dengan cara menyiasati lah schedule yang diterapkan sehingga masih bisa memenuhi jangka waktu yang kami rencanakan 9 bulan dapat beroperasi, ya. Nah, Pak, dari tahun berapa sih sebenarnya program solar cell yang digagas oleh PT MHU ini, Pak? Sekitar 2 tahun yang lalu ya, Pak. 2 tahun yang lalu. Kita merencanakan itu Di tengah kondisi COVID itu ya? Iya, benar Pak. Kami sudah merencanakan sekitar 2 tahun lebih lah, 2 tahun yang lalu. Iya. Kemudian baru kita running well di tahun ini, Pak. Iya. Gitu ya. Tahun ini. Berapa kapasitasnya yang bisa dihasilkan produksinya itu? 1,3 megawatt. 1,3 megawatt. Ya. Dan itu bisa mencukupi wilayah produksi mana saja di PT MHU? Kebetulan itu untuk lingkup di pelabuhan, Ya. termasuk juga perkantoran di gedung MHU. Jadi mencakup hanya untuk keperluan internal saja. Nah, Pak Setio, apakah PLTS ini rumit gitu, artinya dari sisi maintenance atau perawatan gitu ya kan? Kalau kita lihat. Relatif ya, Pak. Jadi setelah terpasang dan setelah mendapat approval dari lembaga-lembaga terkait seperti PLN, ESDM dan lain-lain, yang kami lakukan adalah terus menjaga kondisi peralatan supaya tetap pada kondisi prima. Dan ini memang membutuhkan maintenance. Sebetulnya kalau dibilang rumit juga nggak rumit, cuman ya ada beberapa langkah atau standar operating dalam maintenance dan operation ini yang kami harus ikuti. Dan saya yakin kalau kita disiplin dalam melakukan langkah-langkah apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya, kondisinya akan tetap prima dan ya boleh dibilang tidak rumit lah, Pak. Seperti pembersihan, kita harus rajin cleaning, cleaning dari permukaan panel itu karena daerahnya banyak debu, kita harus rajin membersihkan supaya penyerapan mataharinya tidak terhalang oleh debu. Kemudian tentu kaitannya dengan kondisi cuaca, hujan dan lain-lain. Sambung-sambungan kabel kita harus konsisten cek. Jadi perawatan yang sifatnya lebih ke operasional. Operasional gitu, Pak ya. Betul. Tapi ada maintenance khusus biasanya jangka waktu tertentu gitu, Pak, untuk perawatan solar panelnya. Untuk solar panel, untuk panelnya, Pak, pembersihan panelnya itu karena jumlahnya banyak dan kita tidak bisa melakukan pembersihan itu dalam one go. Jadi ada berapa panel itu, Pak? ada hampir 3.000 panel, Pak. 3.000 panel. 3.000 panel. Dan nggak mungkin, Pak, kalau kita lakukan dalam seminggu di cleaning semua gitu kan membutuhkan manpower yang banyak sekali. Nah, yang kami lakukan adalah berkala. Jadi satu hari 50 panel gitu oleh 2 orang gitu, panel dia akan keliling terus sampai 3.000 nanti mulai lagi ke yang satu lagi jadi gitu. Jadi jadi berkala gitu. iya berkala, jadi berputar gitu, Pak, sirkuler. Dengan begitu
kami harapkan kondisi akan panel akan tetap bersih dan selalu bisa menyerap energi matahari dengan optimal. Oke. Nah, sekarang kita ke Pak Aris dulu, Pak Aris. Pak Aris, apa sih keuntungan sebenarnya menggunakan PLTS ini dibandingkan misalnya pembangkit listrik tenaga konvensional atau tenaga fosil gitu, Pak ya? Kalau dari sisi operasional PT MHU sendiri gitu. Iya. Ini secara aspek, Pak ya. Pertama aspek lingkungan, kita mengedepankan clean energy, Pak. Jadi dengan PLTS ini otomatis konsumsi bahan bakar yang kita gunakan secara internal untuk genset yang kami pakai itu sama sekali bisa kita nihilkan. Kemudian dengan PLN ini kan masih sebagian besar juga mengakomodasi PLTU dari karbon atau fuel juga. Nah itu otomatis kita mengurangi beban PLN. Kita berkontribusi supaya PLN tidak terbebani oleh operasional kami. Nah sehingga secara otomatis kami cukup pede gitu ya dengan menggunakan energi yang ada, tetapi tidak mengurangi kontribusi dari PLN karena itu modelnya kan on grid, Pak. Jadi secara paralel. Terkoneksi gitu ya, terkoneksi. Iya benar. Berarti Pak Setio itu dayanya itu dia ke PLN dulu, hasil produksi dari PT MHU ini dia didistribusikan ke PLN dulu apa langsung dipakai oleh PT MHU sendiri? Oke, jadi sistem kami terhubung secara paralel dengan PLN, artinya jaringan PLN yang masuk ke MHU itu yang kami paralel, kami sambung, yang biasanya disebut on-grid connection. Pada saat PLTS ini memproduksi listrik di siang hari ya, peaknya itu antara jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, meskipun jam 6 sudah memproduksi, tapi peaknya itu kami menghitungnya di jam 10 sampai jam 12. Dalam kondisi cuaca apapun? Kondisi apapun. Tentunya kalau panas akan lebih tinggi, kalau mendung ya puncak dari hari mendung itu tetap di jam 10-12 gitu. Dan sekiranya atau pada saat itu ada beban, port sedang beroperasi, sedang ada pengapalan batu bara, maka seluruh listrik yang dihasilkan itu akan diserap oleh aktivitas internal kami. Untuk tadi disebutkan oleh Mas Aris ada gedung perkantoran di mana konsisten gedung perkantoran ini akan menjadi beban. Nah pada saat PLTS menghasilkan tenaga listrik, pasti gedung perkantoran akan menyerapnya gitu. Sehingga tadi disebutkan oleh Pak Aris, gedung perkantoran kami menyerap 100% apa yang diproduksi oleh PLTS. Gitu. Sekiranya tidak ada beban, kalau misalnya tidak ada kegiatan gitu ya kan? Dan PLTS-nya nggak bisa direm ya Mas. Jadi kan produksi tetap berjalan gitu. Iya, nggak bisa ditutup gitu ya mataharinya kan. Ya, bagaimana listriknya buat apa? Nah listriknya dialirkan kembali ke PLN melalui grid yang tadi terkoneksi tadi. Nantinya itu daya listriknya didistribusikan oleh PLN ke ya pastinya dia akan masuk ke jaringan PLN berupa kalau dari kacamata PLN ini disebutnya import, kalau dari kacamata kami disebutnya ekspor karena yang tadi disebutkan surplus lah gitu. Karena kebutuhannya sedikit, kita menghasilkan banyak, loh listriknya di kemana ini? Diteruskan ke PLN. Artinya keberadaan solar panel atau PLTS dari PT MHU ini sebenarnya membantu juga pengadaan daya di PT PLN sebenarnya Pak. Sedikit banyak membantu. Ya memang jumlahnya kalau dibanding dengan dan kapasitas grid PLN yang tersambung, jumlah yang kami kontribusikan sedikit sekali memang Pak. Tapi ya begitu, surplusnya kami ya harus akan kami salurkan secara otomatis oleh sistem, akan dialirkan ke PLN. Ditambah lagi lebih lingkungannya, lebih ramah lingkungan ya pasti Pak, karena kami menghasilkan listrik ini dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, ya otomatis listrik yang di surplus atau yang diekspor ke PLN itu berupa energi terbarukan. Gitu. Nah, saya kembali ke Pak Aris nih. Yang unik ini kan PT MHU ini kan sebuah perusahaan pertambangan gitu ya kan. Sementara di sisi lain memproduksi pembangkit listrik yang di luar pembangkit batu bara yang sebenarnya lazim digunakan gitu ya. Nah, mengapa kepikiran seperti itu gitu ya kan? Nggak takut nih batu baranya nggak laku nih nanti ya kan? Ya ini salah satu dari visi. Kenapa? Karena
top manajemen punya visionernya itu cukup jauh. Artinya melihat satu opportunity. Untuk saat ini mungkin secara huge opportunity ada di produk Pak ya, Iya. produk batubara. Ya. Tetapi bagaimana kita memilih dan memilah satu celah di dalam operasional itu menggunakan satu aspek dari sisi lingkungan, salah satunya dengan pembangunan PLTS. Nah di situ kontribusi akan meskipun kecil, tetapi secara persepsi dan secara perspektif opini masyarakat itu akan jadi sangat baik untuk perusahaan. Samping kita, karena kan selama ini paradigma tambang kan Iya, selalu agak negatif, iya, Pak, ya. negatif itu ya kan. Nah, kita mencoba membuktikan bahwa tidak selamanya, dan bahkan kami bisa buktikan perusahaan tambang itu juga punya perspektif yang sangat positif terhadap kontribusi clean energy, salah satunya dengan PLTS. Nah, meskipun saat ini kita masih gunakan sendiri Pak ya, karena secara domain perusahaan swasta belum bisa ataupun sangat dibatasi untuk bisa supply ke sekitar dengan cara komersial gitu ya. Berarti ada rencana misalnya memperluas penggunaan solar cell ini Pak, misalnya di seluruh kawasan tambang atau ya mungkin di sekitar daerah tambang gitu Pak, ada rencana MHU sendiri? Kami sebenarnya sudah punya beberapa titik yang kami implementasi PLTS, tapi itu spot-spot Pak, ada individual lighting plan. Itu di tambang kami, jadi satu posisi disposal misalnya, kemudian viewpoint, termasuk workshop kami sudah kita pasangi individual lighting plan menggunakan solar panel. Dan di sana sudah terkoneksi dengan baterai, sehingga secara 24 jam mereka akan memberikan sinar sendiri terhadap operasional di tambang. Oke. Nah ini juga menjadi satu batu loncatan sebenarnya Pak, untuk di yang saat ini kami bangun. Ini kan masih istilahnya di atas tanah ya. Iya. Nah kami punya satu target ke depannya bagaimana dengan konsumsi floating. Nah, floating solar panel. Itu seperti apa Pak adanya? Itu ada di atas air, karena menurut penelitian daya serap energi solar panel di atas air itu lebih tinggi daripada di atas tanah, gitu ya Pak Setio ya? Iya. Iya, Pak Pastio yang tahu lu Pak, si teknisnya gitu. Emang seperti itu Pak ya? Kaitannya dengan temperatur Pak. Jadi kalau solar panel itu akan mengabsorb tenaga dari sinar matahari itu pada temperatur tertentu, 25-26 derajat Celcius. Itu kalau di tanah. Ini bicara mengenai solar panel. Oh, iya. Dia akan maksimum optimal kalau temperaturnya akan sekitar segitu. Kalau dia terlalu panas, permukaannya jadi panas, itu malah turun, Pak. Iya. Tingkat produksi, tingkat penyerapan dari itu. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan Mas Aris tadi, kalau dia di bawah di atas permukaan air, dia floating artinya ngambang gitu dia. Ngambang. Ya otomatis airnya berfungsi sebagai pendinginnya gitu, Pak. Jadi dia akan tidak pernah terlalu panas. Sehingga dia berada pada suhu jangkauan suhu yang optimal bagi modul solar panel dalam menyerap tenaga matahari untuk diproduksi jadi listrik. Artinya lebih menguntungkan dari sisi penyerapan energi gitu. Betul. Karena temperaturnya terjaga di sekitar 25, 26 Iya. gitu. Nah, kalau dari sisi biaya gitu Pak, dari sisi ekonomi gitu, lebih menguntungkan mana sebenarnya menggunakan? Sebetulnya kalau dari segi biaya otomatis karena solar panel yang ada di danau atau ngambang floating memerlukan peralatan tambahan untuk bisa membuat dia float kan, untuk bisa membuat dia ngambang. Dan ini memang ada tambahan biayanya sehingga sedikit lebih mahal kalau dibanding dengan yang berdiri di tanah atau ground mounted gitu, Pak Januar. Oke. Nah, Pak Setio, kalau kita bicara soal suku cadang solar panel ini kan masih terbilang ya relatif baru lah ya kan, walaupun sudah banyak yang pakai gitu kan. Bagaimana dengan kesediaan suku cadang? Apakah Anda mengalami kesulitan sendiri untuk maintenance-nya nanti? Betul. Memang relatif penggunaan solar panel secara massal, mass itu boleh dibilang baru.
Tapi di sisi lain keandalan dari produk solar panel ini karena tadi yang di awal saya sebutkan hampir tidak ada moving parts Pak. Jadi keausan alat itu hampir nggak ada. Jadi kebutuhan spare parts juga relatif lebih kecil kalau dibandingkan dengan mesin-mesin permesinan karena ada rutin maintenance dan lain menggantikan bearing dan lain-lain. Kalau ini nggak ada Pak. Sehingga memang kebutuhannya kecil dan ketersediaannya banyak Pak. Di Indonesia Pak, di Indonesia. Yang spesifik itu kan hanya panel suryanya itu bisa sampai 25 tahun dia bertahan. Kemudian inverter ini memang spesifik alat yang diciptakan untuk solar panel. Nah ini yang memang harus ada backup. Kita harus memikirkan bagaimana backupnya, belinya di mana, sourcingnya dan availability-nya cukup tinggi Pak di Indonesia. Kalau peralatan yang lain, switching, trafo dan lain-lain itu peralatan yang dipakai untuk jaringan kelistrikan yang lain juga. Jadi standar lah itu tersedia banyak sekali di market di Indonesia, nggak masalah Pak. Artinya tidak ada masalah yang berarti ketika MHU memang dari awal mengembangkan solar panel sudah diperkirakan bahwa sudah Pak, ini termasuk salah satu juga kalau nanti ada apa-apa misalnya apakah susah cari spare part dan lain-lain, kami sudah perhitungkan itu dan keputusannya adalah go, berarti ya memang kami memperkirakan dan mengharapkan tentunya tidak akan ada kendala sehingga sekiranya diperlukan suku cadang pengganti bagi peralatan yang kami pakai. Tapi berapa lama umur alat dari solar panel yang dimiliki MHU? Rata-rata solar panel itu digaranti oleh manufacturer-nya selama 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Sehingga secara finansial umur peralatan ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan perhitungan gitu. Nah, saya balik ke Pak Aris. Pak Aris, ini kan pengadaan PLTS atau solar panel bukan sebuah kampanye energi terbarukan mungkin yang ingin disampaikan oleh PT MHU sebenarnya gitu Pak ya. Nah, sebenarnya apakah MHU memang konsen untuk pengembangan energi terbarukan sendiri gitu Pak? Iya, itu jangka panjangnya seperti saya sampaikan tadi, kita punya satu komitmen tinggi bagaimana mendukung net zero emission 2060. Mungkin maksudnya MHU ingin mengedepankan kampanye ini untuk mungkin generasi mendatang atau gimana untuk energi terbarukan itu? Karena secara visibility study-nya Pak ya, atau secara assessment manajemen batubara mungkin tidak bisa kita andalkan selamanya Pak. Iya. Nah, tunggu puluh tahun lagi mungkin ada energi alternatif gitu. Ya, itu salah satunya kenapa kita mengembangkan PLTS ini mungkin untuk kedepannya sangat menjanjikan untuk dari sisi produksi ataupun dari sisi yang lainnya. Nah, sehingga kita sudah punya modal kuat untuk mengembangkan satu energi sampingan gitu Pak ya, ataupun sumber daya sampingan sehingga kedepannya bisa kita kembangkan lebih besar lagi seperti itu. Berarti mungkin bisa menjadi core business masa depan PT MHU mungkin itu Pak. Memang tujuannya mungkin seperti itu. Tidak hanya maksudnya ketika batu bara atau energi fosil ini lama-lama habis mungkin MHU sudah siap dengan energi terbarukan seperti itu ya. Justru kami juga dengan dengan event ini kami sangat terbantu. Mungkin ada perusahaan lain ataupun pihak-pihak yang lain yang ingin mengembangkan PLTS bisa menghubungi kami gitu Pak. Tapi apakah MHU punya konsultan khusus gitu untuk pengembangan solar panel ini atau memang dari kalangan internal aja gitu ya? Pak Sudani sudah dari konsultansi sampai pelaksana sampai desainer beliau. Jadi benar-benar dari internal PT MHU-nya sendiri Pak ya? Ya secara konsep memang kami memikirkan jadi manajemen dan founder memberikan arahan bahwa arah ke sana yang kita akan buat dan kami mencoba menerjemahkan itu dengan hal-hal teknis yang diperlukan sehingga sampai mulai dari desain dan pelaksanaan pembangunan, rekrutmen tender vendor dan lain-lain yang sesuai dengan arahan tadi untuk sampailah terjadi proyek ini pekerjaan ini dapat diselesaikan dan dapat berfungsi. Jadi memang awalnya adalah direction Pak.
tadi disebutkan oleh Pak Haris bahwa idenya direction atau arah yang ditentukan oleh manajemen ke sana, dan tentunya sesuai dengan inisiatif yang sekarang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah bauran energi terbarukan di dalam energi mix kita secara total. Nah, kita tinggal melaksanakan bagaimana nih yang cocok dengan MHU. Lahannya ada, posisinya bagus, kemudian demand ada. Bagaimana kalau kita mulai dengan solar panel? Sampailah kita pada hari ini gitu. MAU ini kan sebuah grup perusahaan yang besar juga sebenarnya Pak ya. Kan selain di Kaltim ada juga. Apakah memang hanya di Kaltim aja yang solar panel ini? Sementara ini baru kami mulai dari Kaltim, dari LKCT. Berarti pilot project sebenarnya. Iya, tempat kami belajar lah Pak. Ini kan kita tadinya kan kami hanya baca sana, baca teori, nonton YouTube segala macam gitu ya Pak ya. Nggak mungkin kalau cuma lewat YouTube ya. Ya, artinya informasi yang kami terima dan belum sebagai on hand experience, jadi belum kita laksanakan sendiri gitu. Nah sekarang setelah kita mencoba membangun dengan segala suka dan dukanya dalam melaksanakan ini, akhirnya terbangun dengan baik, berfungsi dengan baik. Kami punya pengalaman yang berharga sekali dalam tahap learning curve ini, learning period ini, yang insya Allah akan bisa applicable nanti untuk proyek-proyek berikutnya Pak, di lokasi-lokasi kami yang lain. Tadi disebutkan ada floating, kemudian ada juga lahan lain yang potensial untuk dikembangkan, dipergunakan sebagai lahan pembangkit listrik tenaga surya berikutnya. Pak, tapi saya penasaran dengan tingkat keamanan solar panel ini seperti apa sih Pak? Dari Keamanan dalam hal apa Pak? pembangkitnya, terus dari ya misalnya trouble gitu Pak. Oke. Keamanan dari solar panel ini relatif cukup tinggi Pak. Cukup tinggi dalam arti cukup aman. Karena solar panel itu membangkitkan tenaga listrik berupa di modulnya Pak ya, berupa tegangan DC. Tegangan DC ya memang tegangannya tinggi sekali, tapi DC Pak, sehingga faktor keamanannya akan lebih mudah lebih mudah diproteknya lah gitu Pak. Nah setelah masuk ke inverter, dia akan dirubah menjadi tegangan AC. Tegangan AC itu tegangan listrik rumah alternatif current yang kita pakai sehari-hari. Pakai itu. Nah itu yang harus diprotek, karena nyetrum Pak. Kalau nyetrum, kalau DC kan nggak nyetrum, kalau AC nyetrum. Nah itu yang diprotek. Akan tetapi cara memproteksi tegangan listrik AC itu sudah menjadi public knowledge Pak. Jadi sudah ada standarnya, peralatan keamanannya sudah ada, dari kementerian sudah ada standarnya, dari PLN sudah ada. Ya kita tinggal mengikuti itu. Jadi untuk bisa comply dengan peraturan-peraturan itu, insya Allah aman Pak. Oke, siap. Nah Pak Aris, ada lagi nggak rencana ke depan dari PT MHU untuk memaksimalkan keberadaan solar panel ini gitu ya kan? Ya itulah yang saya singgung di depan tadi. Ada satu rencana tapi ini masih studi kelayakannya Pak, apakah visible atau tidak, terkait dengan floating tadi, floating pivot panel ya. Jadi itu salah satu desain besar kami ataupun ambisi besar kami, bisa memanfaatkan kolam sebagai salah satu pondasi untuk menjadi salah satu energi PLTS secara floating tadi Pak. Tetapi ini masih menjadi studi kami yang kita akan lebih perdalam lagi secara detail seperti apa. Bahkan juga sempat Dirjen Minerba juga meluncing itu. Nah sehingga kita berkomitmen bagaimana supaya itu bisa visible, kemudian bisa kita laksanakan. Karena terus terang untuk yang solar panel saat ini sebagai batu loncatan tadi Pak. Kita sudah bisa membuktikan bahwa itu berhasil. Kenapa kita tidak berkembang ke yang lebih besar gitu Pak? Karena kebetulan dari energi positif manajemen itu cukup bagus Pak, sehingga suportifnya dan juga daya dukungnya sangat besar, sehingga menjadi satu challenge sendiri bagi kami untuk mengembangkan yang lebih besar.
Nah, bagaimana kemudian dengan sinergitas dengan stakeholder terkait gitu Pak ketika mengembangkan solar panel ini Pak? Justru kami pernah menjadi salah satu percontohan bagi peraturan yang itu ada dari pihak BPK itu melakukan silaturahmi ke provinsi, kemudian pihak provinsi menginformasikan bahwa ada perusahaan yang sudah mengembangkan PLTS itu sebagai upaya untuk mendukung net zero emission. Kemudian mereka mengassign salah satu perusahaan itu MHU untuk dikunjungi. Kemudian kita lakukan semacam brainstorming, kemudian juga visit juga ke tempat kami untuk melihat langsung PLTS yang sudah berjalan. Dan itu menjadi apresiasi yang cukup baik dari sisi pemerintah. Itu menjadi trigger bagi yang lain untuk bisa mengembangkan hal yang sama, itu Pak. Nah, mungkin saya terakhir ke Pak Studio, mungkin kepada perusahaan-perusahaan lain gitu kan, ajakan misalnya untuk mengembangkan solar cell ini, apakah memang lebih mudah, lebih murah gitu Pak? Mungkin ke Pak Studio pesan. Saya kira memang opini zaman dulu bahwa solar cell ini mahal dan tidak praktikal itu sudah enggak demikian keadaannya Pak. Jadi teknologinya sudah mature, artinya sudah handal, sudah dapat diandalkan, bisa diaplikasikan di daerah kita ini yang sumber daya mataharinya berlimpah Pak, berlimpah. Jadi dapat aplikasikan di hampir semua lokasi yang ada di wilayah negara kita. Dan yang terpenting adalah kontribusi kepada ide besar pemerintah untuk menjadi net zero itu akan dapat tercapai kalau masing-masing perusahaan yang memang kami baru 1,3 Pak. Ya. Tapi kan sudah mulai dari yang kecil dulu sebenarnya. Dari berapa gigawatt yang ada di negara ini ya memang kami kecil sekali. Tapi kalau banyak ya pihak-pihak yang ikut berpartisipasi bikin seperti ini, seperti ini ya secara keseluruhan nanti akan signifikan kontribusinya dalam mendorong ide besar pemerintah sebagai negara yang dengan emisi karbon 0 gitu Pak. Dari sisi teknis juga tak terlalu sulit sebenarnya. Susah Pak, nggak susah Pak. Ini it's not rocket science Pak. Ini science yang sederhana saja sebenarnya. Sederhana, applicable dan dalam jangkauan gitu Pak. Jadi kalau sederhana, applicable tapi nggak ada di kita susah juga Pak. Ini ada di kita Pak. Jadi silahkan tinggal diterapkan aja. Harganya juga sudah masuk akal gitu Pak. Jadi nggak kalau dulu misalnya 5-6 tahun yang lalu nggak mungkin lah kemahalan gitu. Tapi kalau sekarang sudah bisa dihitung lah gitu Pak. Dan itu tadi availability-nya tinggi sekali di negara kita sehingga sangat mudah untuk mengaplikasikan itu. Oke, siap. Nah, saya sekarang meminta Pak Aris statement terakhir mungkin maksudnya kampanye energi terbarukan dari PT MHU sendiri seperti apa gitu yang terkait dengan solar panel ini. Baik, terima kasih Pak Januar. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Januar dan Tribun yang sudah berkenan untuk mengundang kami dalam event ini. Dengan ini kami juga mengajak kepada instansi dan perusahaan-perusahaan untuk bisa mengembangkan PLTS secara individual karena secara nyata sudah terbukti bisa mengurangi ataupun membantu energi efisiensi terhadap operasional. Dengan salah satu aspek juga kita juga membantu ataupun berkomitmen terhadap clean energy. Nah, kita mereplace paling tidak ada sebagian besar atau sebagian kecil yang bisa kita gantikan dengan energi baru terbarukan yang sebenarnya sudah menjadi concern sangat tinggi dari pihak pemerintah. Sehingga kita tidak terkejut lagi manakala suatu saat akan dipastikan benar-benar menidurkan seluruh PLTU gitu ya, yang seperti dicanangkan oleh Pak Presiden. Kita nggak kaget lagi. Energi apa yang akan kita pakai ya, salah satunya adalah PLTS sebagai alternatif utama gitu Pak. Dengan sumber daya yang melimpah seperti kata Pak Stio tadi Pak ya. Itu memungkinkan. Oke. Semoga
proyek dari PT MAUN terus berjalan gitu ya, kampanye energi terbarukan dari PT MAUN ini terus berjalan, dan jangan lupa juga produksi PMAU juga meningkat ya Pak. Amin. Biar PTS-nya tetap jalan dong Pak ya. Amin. Amin. Baik, Pak Aris, Pak Setio, terima kasih banyak kasih. sudah Terima bergabung dengan kami hari ini. Semoga sehat selalu dan ya yang paling penting sehat ya Pak ya, di zaman pandemi ini ya. Yang penting sehat dulu dan MAU terus mampu terus berproduksi untuk kemajuan bangsa dan kemaslahatan semua negara Indonesia. Baik. Makasih, Terima kasih, Pak. Mas Ya, Januar. siap, Terima siap. kasih. Tribuners, bagaimanapun juga bumi yang kita tinggali bukan hanya dinikmati oleh kita sekarang, tapi ada tanggung jawab untuk kita mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi-generasi mendatang. Saya Januar pamit dalam Tribun Kaltim Talkshow edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di Tribun Kaltim Talkshow edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.